Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 pemrograman web lanjut akan mempresentasikan, mengenai project yang kami buat yaitu, project pembuatan CRUD dengan Laravel. Tapi sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Untuk pertama, perkenalkan nama saya Gede Pramuditanyana dengan NIM 2019 31178 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Paramulyaja Magnus Simanjuntak, NIM 2019 31179 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bariko Wahyu Imanullah, NIM 2019 31201. Nah, baik, untuk presentasi pertama akan dilakukan oleh Barik. Di sini, pertama untuk melakukan pembuatan web CRUD menggunakan Laravel, dilakukan instalasi Laravel pada folder yang akan digunakan di folder htdocs pada XAMPP. Di sini telah dilakukan instalasi dan dilakukan pembuatan folder baru dengan latihan Laravel yang menggunakan syntax composer, create project, prefer this Laravel, latihan Laravel, itu nama foldernya. Telah dilakukan instalasi seperti ini dan berhasil dilakukan. Kemudian selanjutnya pengaturan koneksi pada database. Di sini folder latihan Laravel tadi sudah dibuka pada VS Code. Di sini melakukan konfigurasi database yang digunakan. Pertama, membuat database pada phpMyAdmin. Di sini akan menggunakan uas_laravel. Telah berhasil dibuat. Kemudian pada VS Code ini di env menuliskan uas_laravel tadi. Kemudian di save. Selanjutnya dilakukan migrasi data dengan PHP Artisan Migrate pada CMD. Di sini masuk dulu ke latihan Laravel. Telah berhasil dilakukan migrate, dicek di sini, telah terbuat tabelnya. Kemudian dilakukan pembuatan file model dan migrasi pada tabel produk. Untuk membuat produk menggunakan PHP Artisan make model produk min_m. Prosesnya telah selesai dilakukan. Nah, di sini akan terbentuk produk di model produk.php dan pada migration create produknya. Kemudian di sini ditambahkan kolom yang akan digunakan, yaitu kolom name dan price. Kemudian di save dan dilakukan migrate untuk dapat dibentuk pada database. Produk telah terbuat dengan kolom ID, name, price, create add, dan update add itu pada timestamp. Timestamp ini. Selanjutnya dilakukan pembuatan create blade.php pada folder view. Di sini membuat folder baru pada view di resource. Diberi nama create.blade.php. Kemudian di save. Selanjutnya adalah membuat controller dan rute. Pertama, membuat controller menggunakan PHP Artisan make controller produk controller. Ini akan membuat produk controller pada folder controller di HTTP ini. Ini telah terbuat.
Kemudian untuk rutenya menggunakan rute resource v1 product controller ini di bagian web.php di root. Di sini ditambahkan product controller ini. Digunakan use app http controller product controller agar bisa terhubung dengan product controller yang telah dibuat. Kemudian dilakukan untuk melihat root list menggunakan PHP Artisan root list. Untuk melihatnya di save terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbentuk. Kemudian pada product controller yang telah dibuat tadi, ditambahkan pada create untuk menjalankan v1-nya. Dan kemudian dapat dijalankan untuk dapat melihat hasilnya menggunakan PHP Artisan Serve. Ini dibuka pada browser yang kemudian /v1 karena dibuat v1 dan membuka create. Nah, ini telah berhasil dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pramudita, Adian. Oke. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pembuatan CRUD menggunakan Laravel-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu validasi terhadap formnya. Nah, di mana validasi terhadap formnya ini? Yaitu untuk form yang di awal dibuat yaitu pada create.blade.php ini. Nah, adapun yang akan ditambahkan itu yaitu menerapkan suatu action terhadap form create produk dan penanganan persoalan CSRF. Nah, adapun yang ditambahkan itu jadi untuk penampilan penamaan produknya nanti ya sana. Terus ada lagi untuk menangani mass assignment exception di file product.php. Langkah selanjutnya itu diperlukan kode untuk fungsi store dalam rangka menyimpan data ke dalam database-nya. Nah, baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa fungsi dari public function store ini. Nah, nanti ketika program dijalankan, pada saat di web nanti, jika tombol penambahan produk itu ditekan, dan di mana pada kolom nama dan price-nya itu belum terisi, maka akan ada pop-up yang muncul yang memberitahukan bahwa ada error atau pada kolom name dan kolom price itu belum diisi. Nah, jika misalkan memang sudah terisi untuk keduanya dan juga sesuai dengan apa yang diisi, maka akan muncul pop-up yaitu sukses product has been added gitu. Nah, baik, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu jika validasi gagal, maka kita perlu menampilkan suatu pesan error. Jadi untuk webnya bisa langsung dicoba. Misalkan kita kosong dulu ketika kita tidak mengisi apa-apa dan kita menekan tombol tambah produk, maka akan muncul seperti di atas. Name field is required. Kalau misalkan kita hanya mengisi kolom nama saja,
Misalkan kita isi apel, dan untuk harganya itu kita kosongkan, maka akan muncul pop-up juga kalau misalkan di field price itu belum diisi juga. Nah, kalau misalkan kita kasih nama pada kolom nama itu apel, dan kita misalkan isi harganya itu pakai kata-kata, misalkan 5.000. Nah, dan tambahkan produk, maka akan muncul pop-up. Kalau misalkan di tabel kolom price itu diharuskan menggunakan number, begitu. Jadi bagaimana pengisian kolom yang benar itu sebagai berikut. Misalkan namanya itu apel. Nah, untuk harganya itu 5.000 dan menggunakan number. Nah, jadi langsung kita isi aja. Nah, untuk pengisian datanya mungkin akan ditambahkan 2 data lagi. Misalkan untuk jeruk, harganya 6.000. Dan untuk satu lagi semangka, harganya 12.000. Nah, jadi jika produk yang dimasukkan itu sudah benar, maka bisa dilihat pada pop-up-nya jika produk berhasil ditambahkan. Dan jika memang sudah berhasil, kita bisa ngecek di database di bagian produk, apakah memang sudah masuk atau belum. Nah, bisa dilihat jika produk yang tadi kita masukkan itu sudah masuk ke dalam database. Nah, lanjut kita kembali lagi untuk pembuatan selanjutnya, yaitu pembuatan halaman indeks. Nah, yang di sini pembuatan halaman indeks ini berfungsi untuk menampilkan semua data produk yang telah ada di dalam database bersama dengan tombol ubah dan juga tombol hapus. Mengirimkan data itu ke indeks untuk pengiriman datanya itu mengirimkan data tersebut ke index.blade.php. Nah, pada file produk controller.php dituliskan kode untuk mengambil data dan menyerahkannya ke view index. Selanjutnya pada folder resource, langsung masuk lagi ke folder view, dan view 1 kita membuat file blade bernama index.blade.php. Sama seperti membuat file baru seperti tadi yang itu create.blade.php, kita juga sama bagaimana cara membuatnya. Nah, pada index.blade.php codingannya itu seperti berikut. Nah, codingan ini tuh berfungsi untuk menampilkan, membuat tampilan pada halaman web nanti, yaitu di mana kita bisa menampilkan nama barang, ID dari barang yang sudah ada, dan juga harga barang, tombol ubah, dan juga tombol hapus yang mana akan kita lihat lebih lanjut sekarang. Jadi tampilan pada indeks tadi itu merupakan seperti ini. Jadi ada ID tadi yang dimana kita sudah masukkan pada barang tadi, ada ID 1, 2, 3, barangnya ada 3 kita masukkan tadi, dan nama barangnya juga ada apel, jeruk, dan semangka. Dan untuk harganya juga sudah benar karena sudah sesuai dari database, karena yang dimana untuk tabel indeks ini itu diambilnya dari database, jadi tidak mungkin salah dan tidak mungkin berbeda dari data yang kita inputkan di awal. Nah, baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tombol edit yang ada di bagian halaman indeks. Tombol ubah maksudnya. Nah, tombol ubah ini berfungsi untuk mengalihkan halaman dari halaman indeks atau halaman untuk memperlihatkan data-data yang ada dalam database ke halaman untuk mengedit data yang sudah kita inputkan di database. Untuk tampilan dari view edit ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu aja. Lalu lanjut pembuatan view edit dan penanganan update. Perubahan terhadap fungsi edit di dalam file product controller.php sehingga dapat menampilkan form untuk perubahan informasi produk. Nah, untuk codingannya seperti ini.
Lalu lanjut, fungsi edit memanggil view bernama edit perlu membuat file edit.blade.php di dalam folder resource, views, dan v1. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, pada edit.blade.php ini berfungsi untuk menampilkan tampilan edit pada web. Untuk isinya ada sintaks untuk menampilkan label nama kolom untuk mengetik barang yang kita masukkan. Lalu label price atau harga dan kolom untuk mengisi harga yang baru, dan yang terakhir button update. Untuk tombol update berfungsi untuk memproses perubahan data dan menyimpannya dalam database, dan untuk tombol hapus berfungsi untuk menghapus data yang sudah diinputkan dan data yang ada di dalam database. Lanjut, menentukan apa yang dilakukan sama form edit di atas diterima oleh product controller ini ditangani oleh fungsi update. Untuk codingannya seperti ini. Nah, lalu untuk penghapusan produk codingannya seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke tampilan. Kita di sini akan mengubah suatu nama atau harga di dalam produknya. Kita akan mengubahnya. Misalnya apel menjadi anggur. Harganya kita ubah dari 5.000 menjadi 8.000. Lalu kita update produk. Maka apel akan berubah menjadi anggur. Nah, untuk button hapus kita bisa menghapus produk itu juga. Contohnya jeruk, kita hapus. Nah, maka produk itu juga akan terhapus. Nah, mungkin sekian hasil dari presentasi kelompok kami untuk proyek UAS pemrograman web lanjut tentang CRUD pada aplikasi web dengan Laravel. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.